Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi mawalah. Hadirin yang saya hormati, saya sudah dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa kita ini perlu mempertegas kembali dan bahkan menjadikan tertulis berbagai nilai-nilai, norma-norma yang sebelumnya sudah kita anggap semuanya tahu sama tahu. Nah, ternyata nilai-nilai yang tadinya kita anggap tahu sama tahu itu tidak merata juga gitu. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu. Nah, yang kedua, yang namanya nisbat atau status, walaupun citranya itu masih cenderung dianggap punya kekuatan yang sama, tetapi isinya bisa beda-beda. Kalau disebut kiai pada zaman para pendahulu kita, apalagi pada zaman Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari sampai pada era 70-an, 80-an gitu, dengan orang yang disebut kiai hari ini itu kan juga sudah beda gitu. Bahkan sebetulnya di antara kiai sendiri itu beda-beda ya, walaupun sebetulnya secara bobot atau secara kategoris masih bisa dianggap kiai, tapi isinya juga tetap beda-beda ya. Kayak inilah, kayak apa namanya, kayak status dokter. Nah, ini kan banyak dokter ini, dokter. Tapi dokter macam-macam gitu. Ada dokter yang sekolah beneran gitu. Sampai dulu jadi dokter. Ada dokter yang tadinya sudah nyoba sekolah, ndak kerasan, tapi terus berhenti. Tiba-tiba ada aja yang ngasih dokter gitu ya. Ada yang sudah nggak sekolah sama sekali, tinggal tidur aja, tiba-tiba ada yang ngasih dokter gitu ya, kayak saya ini gitu. Dokter kayaknya kiai-kiai itu juga ada macam begitunya gitu ya. Nah, karena sekarang zaman sudah seperti ini, maka kami yakin bahwa ini perlu ada penegasan kembali secara lebih sharih gitu ya, tertulis tentang apa sih sebetulnya yang kita anggap sebagai nilai-nilai keulamaan itu. Nah, ini kita butuhkan pertama ya sebagai pengingat lah, walaupun kita tidak berpretensi untuk apa namanya, untuk menggurui, jelas tidak ya, kepada yang sudah terlanjur jadi ulama ini gitu ya. Tapi paling tidak menjadi pengingat supaya lebih jelas lagi. Nah, yang kedua, sebagai panduan kepada orang-orang yang sedang kepingin jadi ulama gitu. Nanti kalau jadi ulama itu mestinya standar nilainya begini. Dan yang ketiga, sebagai rujukan bagi awam ketika mereka ingin mencari bimbingan keagamaan, itu ada rujukan nyari bimbingan keagamaan itu dari orang yang seperti apa gitu. Orang yang memiliki atau menghadirkan nilai-nilai seperti apa. Nah, maka dirasa perlu untuk membuat rumusan tentang nilai-nilai keulamaan itu sendiri. Apalagi jamiah ini namanya Nahdlatul Ulama. Nah, yang dipikirkan di dalam ini adalah pertama-tama tentang tentu saja nilai-nilai umum
mengenai ulama. Jelas bahwa pertama-tama adalah soal ilmu, soal wawasan keilmuan. Nah, yang sebetulnya inspirasi tentang ini sangat dekat dengan kita, misalnya apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dalam Muqaddimah Qaul Asasi, bahwa yang beliau panggil untuk bergabung di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah para ulama min ahli madzahibil a'immatil arba'ah, min ahli sunnati wal jamaah, min ahli madzahibil arba'ah, a'immatil arba'ah. Ini berarti ya wawasan keilmuan, tapi karena kita NU ya ada parameter Ahlussunnah wal Jamaah, ada parameter mazhabnya Imam 4. Ya. Nah, itu adalah dimensi kognitif dari keulamaan yang bisa dijabarkan dengan berbagai cara. Tapi di dalam kategori ulama itu juga harus diperhatikan soal bagaimana seorang ulama, seorang yang menyandang status sebagai ulama itu, atau orang yang berhak mendapatkan label ulama itu, mendapatkan ilmunya dengan cara apa. Hadratus Syekh mengatakan, antum qad akhadtumul ulum mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum. Ya. Jadi dengan sanad, bahwa ilmu itu diperoleh dengan sanad, dan sanad ini ya nanti saya kira harus dipertegas. Apa yang dimaksud dengan sanad itu? Apakah cukup sanad itu dengan sanad kepada Google misalnya? Apakah cukup atau tidak gitu? Walaupun mungkin di situ ada apa? Ada subjek dari informasinya. Misalnya di Google misalnya kita temukan menurut Syekh Fulan bin Fulan dinyatakan begini. Apakah ilmu seperti yang ini yang kita peroleh dari Google ini sudah bisa dianggap sanad? Saya kira ini perlu dipertegas supaya orang tidak kabur. Karena sanad ini di samping merupakan standar metode transmisi pengetahuan kognitif, saya kira di dalamnya ada dimensi ruhani, bahwa ilmu itu bukan hanya soal pengetahuan kognitif saja, bukan soal penguasaan atas informasi-informasi keagamaan saja, tapi juga soal kapasitas ruhani. Karena agama itu bukan hanya soal kognitif, agama itu bukan soal tahu tidak tahu saja, tapi juga soal bagaimana agama itu bersemayam dalam ruhani. Nah, itulah sebabnya dalam doktrin kita selalu dinyatakan pentingnya kehati-hatian dalam memilih guru. Ala inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Karena kita harus, jadi doktrinnya itu kita harus mengambil ilmu dari orang-orang bukan hanya sekedar membuktikan kapasitas akademis dalam arti pengetahuan kognitif saja, tetapi dia harus menunjukkan, menghadirkan kapasitas ruhani yang dia miliki. Dan ini saya kira terhubung dengan wawasan kita tentang fungsi Rasulullah Muhammad SAW
sebagai sumber dari rantai irsyad dini, rantai irsyadul Islam dari zaman beliau sampai sekarang, ketika digambarkan oleh para ulama tentang kategori sahabi. Itu dikatakan bahwa sahabi itu adalah manusia ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam istima'an mu'tarifan annahu kana fil ard, gitu. Walau lahzatan walau lam yash'ur. Jadi ada persentuhan, ya, yang menjadi kesempatan transfer rohani dari sumber kepada katakanlah pengikutnya atau muridnya, ya. Sehingga ketika kita sebut sanad, ini bukannya soal sanad baca kitab atau sanad pengetahuan kognitif, tapi adalah sanad rohani juga, bahwa kita meneguhi iman ini karena irsyad dari guru kita yang bersyarat kepada gurunya muttasil kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini adalah sejumlah nilai dasar tentang keulamaan. Tapi juga kita perlu sadari bahwa kategori keulamaan itu bukan kategori yang statis atau hitam putih. Ulama bukan ulama, tidak bisa begitu. Tapi ini adalah kategori yang bergradasi. Apa istilahnya, kita bisa cari istilahnya, ya. Karena kalau saya ingat dulu waktu mondok itu, kiai itu memaknai innama yahsyallaha min ibadil ulama itu caranya memaknai itu angin pestine sing akeh wedine marang Gusti Allah iku wong-wong sing akeh ilmune, gitu. Jadi ini gradatif gitu loh, ya. Makin banyak ilmunya makin takut kepada Allah, kira-kira gitu. Sekitar tahun 40-an itu ada Basul Masail di Mekah, di antara para kiai-kiai kita yang mukim di sana, dan di antara masalah yang dibahas itu bagaimana hukumnya memberi label kiai kepada orang yang tidak pantas. Ya. Dan jawaban dari Basul Masail itu haram. Jadi haram memberi label kiai kepada orang yang tidak pantas. Nah, masalahnya sebetulnya kemudian, lalu kiai ini kan bukan status yang statis gitu loh. Ada kiai besar, dan kiai besar itu bukan soal besar udeng-udengnya saja toh, tapi besar memang karena kealiman dan kapasitas rohaninya gitu. Ada kiai sedengan gitu, ada kiai kuntet gitu, itu ada gradasi itu. Nah, maka rumusan tentang nilai keulamaan ini perlu didesain sebagai rupa supaya menampung juga dimensi tentang nature atau keberadaan keulamaan ini sebagai status yang bergradasi. Karena murid itu juga bisa berguru kepada siapa saja asalkan ya memang sesuai kebutuhannya gitu. Kalau ngaji alibata ya ada nanti kiai bagian ngajar alibata, bagian ngajar
Sapinah itu ada, nanti bagian ngajar mu'en ada sendiri gitu loh. Jadi ada gradasi seperti ini. Nah ini harus ditampung di dalam desain tentang nilai-nilai keulamaan ini. Nah lebih jauh kita perlu membawa nilai-nilai keulamaan ini ke dalam konteks-konteks yang relevan, khususnya terkait dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Konteks yang relevan itu apa saja? Pertama adalah konteks keorganisasian, konteks kejam'iyahan. Jadi di dalam konteks jam'iyah itu nilai-nilai keulamaan ini manifestasinya seperti apa. Yang kedua, dalam konteks negara bangsa, konteks kebangsaan, kita sebagai ulama-ulama Indonesia ini. Dan yang ketiga, karena sebetulnya visi dari didirikannya Nahdlatul Ulama itu adalah visi peradaban, maka kita harus letakkan nilai keulamaan ini juga dalam konteks peradaban dan kemanusiaan. Ini perlu dijabarkan ya. Nah lebih lanjut tentu saja supaya ini bukan hanya menjadi dokumen yang mati ya, harus ada katakanlah seruan operasionalisasi. Maksudnya ini seperti mengamanatkan kepada jam'iyah untuk mengupayakan berbagai hal supaya nilai-nilai keulamaan ini betul-betul termanifestasikan di dalam kehidupan jam'iyah, di dalam berbagai macam inisiatifnya, apakah itu inisiatif sosial, inisiatif ekonomi, inisiatif berbagai bidang. Ini harus diawali atau harus dibangun sebagai perwujudan lebih lanjut dari nilai-nilai keulamaan itu sendiri. Karena di dalam nilai keulamaan itu juga ada aspek riayah. Dalam salah satu nasrah yang dibuat oleh Hadratus Syekh untuk para ulama kita, beliau menyitir satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama umana'ullah ala ibadi. Bahwa ulama itu adalah orang-orang kepercayaan Allah untuk mengasuh hamba-hamba Allah ini. Nah maka di situ ada aspek riayah, dan jam'iyah ini didirikan sebagai kendaraan untuk memanifestasikan fungsi riayah dari keulamaan itu. Maka semua yang dikerjakan oleh jam'iyah ini harus bersumber dari nilai keulamaan dalam rangka riayah. Nah ini hal-hal mendasar yang menjadi pokok pikiran dalam hal ini adalah soal nilai-nilai keulamaan itu. Ini saya kira Bapak Ibu para kiai, hadirin wal hadirat yang saya hormati, apa yang sedang disajikan oleh PBNU mengenai nilai keulamaan ini, dan kami masih mengharapkan, sangat mengharapkan tambahan masukan-masukan dari para kiai khususnya, dan juga dari para kader jam'iyah yang kita cintai ini. Oh ya, sebelum lupa ya, ini saya sampaikan bahwa ini pertama-tama untuk mengingatkan yang sudah jadi ulama untuk menjadi panduan yang kepengen jadi ulama, dan untuk rujukan masyarakat umum untuk menandai siapa sih yang ulama, dan ulamanya itu sekelas apa gitu. Nah, tapi kemudian juga ada operasionalisasi dalam pengertian bagaimana nanti NU ini mengikhtiarkan strategi
ya, dan inisiatif-inisiatif untuk melihara nilai-nilai keulamaan ini. Ini memang bukan pekerjaan ringan dan ini membutuhkan ketelitian sejak awal. Maka saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang memberi sumbangan-sumbangan yang luar biasa berguna untuk memperjelas dan terutama mengingatkan kita untuk lebih teliti lagi di dalam membangun konsep-konsep ini. Persoalannya kan memang ada masalah terkait dengan keulamaan yang sekarang kita hadapi dan harus kita pikirkan bagaimana mengatasinya ke depan. Nah, pertama saya mungkin ingin singgung dulu kenapa ini nilai-nilai keulamaan bukan nilai-nilai kekiaian. Tadi sudah sempat saya singgung sedikit bedanya kiai sama ulama, karena kiai ini memang sebutan yang terkait dengan budaya lokal. Jadi orang Jawa lah gitu, orang Sunda nyebutnya ajengan, orang Aceh Tengku dan seterusnya ya. Nah, maka kalau kiai ya memang jadi sangat nisbi saat sekarang ini. Dulu mungkin lebih jelas kiai itu, karena kalau tidak memenuhi standar tertentu itu dipanggil kiai itu udah ketakutan sendiri orang itu dulunya itu ya. Makanya sampai saya cerita tadi ada hasil basul masail yang mengharamkan sebutan kiai pada orang yang tidak pantas. Tetapi tidak terlalu jelas di situ itu yang dimaksud pantas itu yang bagaimana gitu. Harus dikatakan yang tidak pantas, artinya yang tidak terkait. Jadi itu keterangannya itu kalau tidak salah bahwa orang yang tidak punya hubungan tentang tugas dan tanggung jawabnya di dalam pendidikan agama. Hanya seperti itu, tugas dan tanggung jawabnya dalam pendidikan agama. Nah, ini juga kan sebetulnya masih longgar sekali ya. Ngajar alif bata itu kan ya pendidikan agama juga boleh dikata. Nah, maka kalau kiai ini memang ya kita agak susah, apalagi kalau usulannya bahwa kalau ndak bisa baca Sapina nggak boleh dipanggil kiai misalnya gitu kan gitu. Nah, nanti repot itu, nanti orang Solo kehilangan banyak kiai itu karena Kiai Slamet dan keturunannya itu dipelihara di Solo itu. Nggak ada yang bisa baca Sapinah itu ya. Dan juga berbagai macam objek yang disebut dengan kiai. Tapi keulamaan ini memang seperti juga saya singgung, memang sifatnya itu ada gradasi di situ. Karena ulama itu sifatnya ada orang yang ilmunya sedikit, ada orang ilmunya lebih banyak, ada yang lebih banyak lagi, ada yang banyak sekali dan seterusnya gitu. Khosyah itu kan juga ada yang tidak terlalu takut, ada yang lebih takut, ada yang takut sekali. Tapi jadi ini harus ada identifikasi lah ya. Harus ada pemahaman tentang makna-makna dari nilai-nilai keulamaan ini. Nah, kalau ditanyakan lalu bagaimana NU akan mengatasi berbagai masalah terkait dengan keulamaan dan kepesantrenan itu ya. Satu,
kita ini sudah sejak tahun 2023 sebetulnya Rabita Ma'ahid Islamiyah itu mengembangkan elaborasi atau pembahasan tentang strategi mengatasi masalah-masalah pesantren, dan itu sudah dilakukan bersama Kementerian Agama. Hasilnya antara lain sudah ada konsep tentang standarisasi pesantren. Pesantren itu standarnya apa? Ya. Dan standar ini komprehensif. Ini bukan cuma soal standar harus ngajar apa, kurikulumnya bagaimana, tapi standar tentang metode kepengasuhan, standar tentang desain infrastruktur, tata ruangnya dan sebagainya gitu. Itu sudah ada standar itu dan dikerjakan bersama dengan Kemenak sebetulnya sejak tahun 2023 sudah menghasilkan itu dan sudah diadopsi oleh Kemenak konsepnya itu, konsep standarisasi pesantren. Lah langkah berikutnya yang kemudian pemerintah masih gamang sekarang ini, gimana implementasinya? Kalau ini standarisasi ini kemudian dijabarkan menjadi regulasi, berarti di situ harus ada enforcement, harus ada pencegahan, pelarangan, dan seterusnya lah. Walaupun tentu juga pembinaan dan lain-lain. Nah, pemerintah ini gampang, ini gimana kalau lalu ada enforcement? Nah, ada satu pikiran ya kita coba dorong melalui penyediaan insentif-insentif, tetapi sumber daya untuk berinsentif itu sendiri juga sangat terbatas ya. Karena kita memahami masalah-masalah yang tadi dibicarakan itu soal perundungan dan lain-lain, ini kan sebetulnya bukan orang yang memang niatnya bikin pesantren itu supaya mendapat kesempatan begituan toh. Ya mungkin tadinya dia memberikan pesantren ya niatnya pengen ngajar ngaji dan seterusnya, tapi gara-gara ini desain macam-macamnya ini sedemikian rupa sehingga memungkinkan mudahnya terjadi itu ya, lalu terjadilah gitu loh, kan kira-kira gitu ya. Jadi cara kita memahami pada dasarnya seperti itu paling tidak ya, ketika kita berpikir tentang masalah ini. Nah maka yang kita butuhkan sebetulnya selanjutnya adalah soal bagaimana kita menyepakati standar tertentu supaya kita bisa mencegah hal-hal itu terjadi ya. Dan kemudian bagaimana enforcementnya, jadi penerapannya dengan apa? Enforcement itu istilahnya ya menjalankannya sebagai aturan dengan sanksi dan lain-lain gitu ya. Nah kemudian bagaimana dengan PBNU? Nah masalahnya kalau kita hanya berpikir PBNU suruh ngurus semuanya 30.000 pesantren ya kita harus mengangkat paling enggak 50.000 orang personel PBNU gitu. Nah, sekarang yang ada cuma ada sekitar 200-300an orang. Poin saya adalah bahwa tidak mungkin hanya mengandalkan PBNU saja. Itu sebabnya kita sekarang di dalam periode ini kita membuat agenda transformasi organisasi yang intinya adalah mengaktifasi seluruh jaringan kepengurusan NU sampai ke ranting, supaya nanti pengurus yang sampai ke ranting itu bisa menjadi alat untuk menangani masalah-masalah di sekitarnya. Kalau semuanya dari PBNU semua ya gimana, itu tidak masuk akal gitu loh.
Nah, untuk bisa mengaktifasikan ini, nah itu perlu kita bangun strategi macam-macam yang mohon maaf sekali bahwa tidak bisa hari ini kita nyatakan kerja lalu besok pagi urusan selesai gitu loh. Ini kita sudah kerjakan sejak awal periode ini, kita bikin agenda transformasi ini dengan pembenahan tata kelola, dengan pelatihan kader terstruktur, dengan platform digital dan lain sebagainya. Ini semuanya mengaktifkan ini supaya nanti bukan hanya cabang, MBC, ranting bisa ikut kerja untuk menangani masalah-masalah yang ada gitu. Nah sekarang yang bisa kita lakukan sementara ini adalah bahwa RMI harus keliling muter-muter, dan itu capek sekali melakukan sosialisasi ke pesantren-pesantren, mendorong pesantren-pesantren untuk membentuk satgas-satgas, membuat desain manual kerjanya dan lain sebagainya. Itu kita lakukan. Tapi kalau disuruh menyelidiki ini kiai mana yang sudah berbuat ini, ya tentu saja tidak bisa kita gitu. Nah, kita tidak bisa. Nah ini masalah besar sekali, maka saya sendiri sebetulnya berpendapat, saya pribadi berpendapat pemerintah harus turun, apalagi sekarang sudah ada undang-undang pesantren, dan turun tidak bertanggung-tanggung. Turun bukan hanya kemudian dituntut untuk menyediakan sumber daya mendukung pesantren-pesantren, itu pesantren mau enaknya sendiri namanya, tapi pemerintah itu harus turun tangan sampai kepada regulasi dan enforcement. Kalau enggak ini jadi patologis. Sekarang itu banyak. Ya apalagi masyarakat juga enggak punya ukuran yang jelas kan. Sekarang tiba-tiba ada orang ngajar ngaji, ya mungkin dia bisa ngajar sebetulnya, tapi mengundang orang untuk ngaji dan dipersilahkan tinggal di rumah itu menjamur sekarang. Jadi terima santri tidak banyak-banyak, 10-15 orang, tapi tinggal di rumahnya. Ya biasanya sih kadang-kadang terima santri laki-laki semua atau perempuan semua gitu. Ya kadang biasanya itu hanya diajarin Quran gitu. Ya kemudian tahfidz gitu-gitu itu. Sekarang menjamur di mana-mana, kita tidak tahu bagaimana sebetulnya keseluruhan realitas dari dunia pesantren ini. Kita baru bisa betul-betul efektif kalau keseluruhan infrastruktur organisasi sampai ke ranting ini betul-betul sudah bisa diaktifasi. Kalau belum ya tidak mungkin. Ya. Apalagi ketua umumnya sendiri disuruh keliling ke sana kemari kan tidak mungkin gitu. Nanti malah dicurigai istrinya nanti malah. Nah maka intinya itu adalah soal konsolidasi organisasi ini dulu. Hal yang memang hal-hal yang memang mendesak karena ada isu-isu yang besar, ya kita address sebisanya, sekuat-kuatnya. Tapi ini tidak mungkin cukup ya begini. Kita urus yang di sini tiba-tiba muncul di sana, kita urus di sana tiba-tiba muncul di sana. Karena apa? Karena konsolidasi organisasi sampai ke bawah ini belum selesai. Kalau ini sudah selesai, kita bisa membuat strategi pencegahan, bisa membuat strategi untuk melakukan monitoring, evaluasi terhadap lembaga-lembaga dan tempat-tempat pesantren yang mengaku pesantren itu gitu loh.
dan kita bisa pikirkan gimana mengadresnya. Sekarang ya mohon maaf, ya tidak bisa. Nah, sebagai peringatan yang paling paling mendasar, saya kira ya, saya harus sampaikan juga ini, bahwa memang mendirikan pesantren itu berbahaya. Gitu. Mendirikan pesantren itu berbahaya. Kalau tidak memiliki kekuatan rohani yang cukup, itu bisa berpotensi patologis terhadap masyarakat. Bayangkan sekarang, orang berani mengambil alih tanggung jawab lahir batin dunia akhirat terhadap anaknya orang banyak, coba bayangkan. Bahkan sampai ribuan diserahkan untuk hidup bersama kiainya bertahun-tahun dengan harapan lahir batin dunia akhirat ini. Itu kalau ini kalau tidak punya kekuatan yang cukup, bahaya itu. Gimana nasibnya anak-anaknya orang ini? Nah, maka saya kira perlu hati-hati sekali kepada teman-teman yang sudah merasa alim dan merasa pantas jadi kiai ini, ya, untuk berhati-hati. Kalau sekedar ngajar begini biasa, habis itu pulang ceramah, pulang dapat berkat amplop, tidak masalah. Ini anaknya orang bertahun-tahun ini diserahkan begitu saja. Dari kecil sampai hampir dewasa. Itu kalau pulang orang anak ini jadi apa? Itu tanggung jawab luar biasa. Dan ini bukan, sekali lagi, bukan hanya soal pengetahuan kognitif. Gitu loh. Nah, maka kalau ada yang kepingin bikin pondok, sebaiknya janganlah. Kalau kewarisan, lah apa boleh buat, namanya terpaksa udah dapat warisan, gimana lagi gitu. Yang tanggung jawab asisnya dulu kan gitu. Kalau kewarisan, nah kalau mendirikan sendiri lah ini yang harus hati-hati. Ini perlu saya ingatkan. Terima kasih. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.